Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayati dengan NIM 21060801007, Prodi Pendidikan Antropologi. Saya akan mereview tentang kebudayaan mentalitas. Mentalitas yang berada di Indonesia itu kurang berkembang karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu sifat mentalitas yang meremehkan mutu, sifat mentalitas yang suka menerabas. Hal yang terpenting, kelemahannya terfokus pada sifat yang kurang percaya kepada diri sendiri. Untuk yang pertama, mentalitas yang meremehkan mutu, yaitu apabila sudah mendapatkan hasil barang atau jasa, orang Indonesia mutu bukan yang orang pertama, akan tetapi orang kedua bahkan ketiga. Selanjutnya berkaitan dengan mentalitas orang Indonesia yang suka menerabas seperti ini mempertimbangkan dampak negatif dari suatu perbuatan mentalitas yang menyukai atau mencari jalan yang paling gampang. Adapun mentalitas yang ditanamkan sejak dini, yaitu mentalitas tersebut masih ada kendala, yaitu mentalitas orang Indonesia yang masih kurang percaya dengan yang namanya nasib. Nasib tersebut berupa menerima segala sesuatu dengan pasrah, semua kembali kepada Tuhan. Namun nasib tersebut kemudian menjadi kendala dalam mentalitas pembangunan. Pembangunan di negara Indonesia ini kita tidak dapat berkembang karena nasib dapat diubah diawali dari kemauan dari dalam diri kita sendiri. Adapun kebudayaan mentalitas yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu kemiskinan yang meliputi dimensi moral, etika, akhlak, dan mental. Kemudian memperlemah daya sumber. Ini yang sebenarnya faktor dominan dalam melakukan perubahan yang kian lama justru kian luruh. Identitas masyarakat Indonesia yang pantang menyerah, menjunjung, benci penindasan atau situasi ketertindasan, malah berubah drastis menjadi bangsa yang pasrah. Adapun mentalitas yang tak disiplin murni merupakan sifat yang menjadi dasar dari banyak permasalahan mengenai sosial budaya yang sering dihadapi saat ini. Oleh karena itu, pengasuh dari orang tua yang mana anak-anak dibiarkan berkeliaran untuk mencari irama hidupnya sendiri tanpa disiplin dan pembagian waktu sehari-hari yang tidak ketat. Meskipun begitu, sifat ini dapat diubah dengan melakukan nilai budaya, pegawai atau praying yang berorientasi ke atas. Hal ini dikarenakan sebelum revolusi, para pegawai Indonesia begitu tergantung dengan pengawasan yang ketat dari atasan. Adapun mentalitas yang tak bertanggung jawab merupakan suatu keadaan tak mampu dari seseorang yang hidup dalam keadaan yang serba kurang. Sifat ini tampak memburuk terutama dalam kalangan pegawai di kota-kota. Sifat tak bertanggung jawab bisa disebabkan oleh kesukaran hidup, kemiskinan, serta kekurangan tenaga yang membuat orang Indonesia harus membagi perhatiannya kepada lebih dari satu kewajiban dan tugas. Tidak hanya itu, sifat tak bertanggung jawab ini juga dapat disebabkan dari kekurangannya pendidikan dan kematangan yang berkurang memperhatikan pendidikan dan perkembangan watak seringkali menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab, seperti kedisiplinan. Sifat ini juga dapat dikembalikan dengan merupakan mentalitas pegawai yang berorientasi ke vertikal. Adapun mentalitas yang mempengaruhi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi fisik, hereditas, lingkungan, hasrat, hambatan, motif atau naluri, dan pengalaman khusus.
Dengan faktor-faktor ini dapat dikatakan bahwa lingkungan berpengaruh kuat dalam membentuk mentalitas seseorang. Dalam membentuk mentalitas, istilah mentalitas merujuk pada karakteristik mental yang didasari oleh nilai, norma, sikap, cara berpikir, sifat, pola pengolahan informasi dan pengambilan keputusan, serta orientasi tindakan. Selain itu, juga merujuk pada kemampuan yang mengembangkan kepada diri sendiri, mengadopsi kemampuan belajar kepada diri sendiri dari pengalaman atau pembelajaran, serta kemampuan belajar sendiri. Pandangan yang lebih banyak didasarkan pada prinsip gotong royong pada dasarnya baik, namun dari beberapa kasus dan pengalaman dalam program ini seringkali keberhasilan seseorang dalam mengelola program cenderung diremehkan. Hal ini tentunya merupakan sifat yang lebih banyak merugikan kepentingan orang banyak, karena yang kemudian terjadi kegiatan akhirnya jadi surut. Sebagian besar orang Indonesia juga bermentalitas menerabas, yaitu tujuan hidup, pekerjaan, karir, profesi, kekuasaan, dan sejenisnya, dan gampang ditempuh jalan pintas, modus yang dihalalkan segala cara, rambu-rambu moral dan etika standar yang diabaikan. Adapun mentalitas hipokrit, yang artinya orang Indonesia itu cenderung munafik dalam segala hal. Orang Indonesia suka hidup dengan topeng kebohongan, kepura-puraan, tidak otentik, atau tidak bersikap apa adanya. Mumpung ada peluang, maka buatlah seenaknya untuk memperkaya dirinya sendiri, jadi penguasa di negara ini, maka korupsilah ia sebanyak-banyaknya untuk kepentingannya, kepentingan dirinya, keluarga, dan kerabat-kerabatnya. Mentalitas yang buruk tersebut adalah warisan kolonialisme atau feodalisme di Indonesia. Mentalitas buruk inilah yang seharusnya dibersihkan dengan gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Kuncinya terletak pada sistem pendidikan nasional yang sampai hari ini tak mampu mengubah mentalitas buruk anak-anak bangsa kita seperti masyarakat Indonesia. Pada umumnya, manusia bekerja keras hanya untuk mendapatkan makan. Sementara itu, mentalitas akan mengaitkan hakikat karya dengan konsep amal. Di sini tidak merujuk pada wujud hidup kelak atau berkaitan dengan hidup di akhirat, namun berkaitan dengan kedudukan, kekuasaan, serta hal lain yang berhubungan dengan kemakmuran. Keadaan mentalitas dari kedua golongan ini tidak sesuai dengan mentalitas yang ideal yang harus dimiliki masyarakat. Hal ini dikarenakan keduanya tidak berfokus pada pencapaian hasil karya dari manusia itu sendiri, namun berfokus pada amal dari karya tersebut. Mentalitas ini yang tidak mementingkan persaingan dalam hal menghasilkan sesuatu seperti pangan, sandang, barang ekspor, pemberian jasa, hingga karya ilmiah. Jiwa bersaing ini
rupanya bisa dibilang kurang ditemukan dalam banyak kebudayaan suku bangsa di Indonesia, baik dari golongan petani maupun orang kota. Hal ini dikarenakan orientasi budaya bangsa Indonesia yang terlampau bergantung kepada atasan atau kepada sesama manusia dalam persaingan yang kurang, adanya proses penyebaran, peluasan, pemerataan, serta sistem pendidikan yang belum disertai dengan prasarana yang memadai. Keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran dan alam jiwa manusia dalam hal ini menanggapi lingkungannya. Mentalitas menekankan pada sistem nilai budaya, sikap mental, yaitu istilah yang berfokus pada individu, kemudian kebudayaan serta masyarakat yang merupakan lingkungan dari individu. Dan adapun membangun mentalitas sikap tak percaya diri kepada diri sendiri yang memburuk rupanya, yaitu suatu kegagalan yang harus dihindari, terutama pada usaha dan pembangunan. Selain itu, melancarkan mentalitas pembangunan dengan memberikan prasangka yang cocok pada persesuaian dan penerangan, dan dengan pembinaan dan pengusahaan suatu generasi yang buruk untuk masa yang akan datang sejak kecil. Tidak hanya mentalitas, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hingga saat ini belum secara optimal terlaksana dalam kehidupan. Kerap kali kita menyaksikan beragam tindakan yang ditemukan dalam diri mahasiswa yang dapat menghancurkan suatu bangsa, yaitu menurunnya perilaku sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, menurunnya rasa empati di kalangan masyarakat, hingga menurunnya rasa kebersamaan dan kurangnya saling sapa menyapa kepada seluruh masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Permasalahan mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, mentalitas cenderung pada konsep ini merujuk pada bagian hakikatnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu mendapat bantuan dari sesamanya ketika sedang kesulitan. Namun konsep ini juga mengarah pada suatu kewajiban bagi seseorang untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesamanya, serta sebisanya membagi ratakan keuntungan yang didapatkan kepada sesamanya. Mereka pun menilai tinggi sikap yang mana tidak ada yang dibolehkan menonjol dari yang lain yang bertentangan dengan mentalitas masyarakat. Sebaiknya mentalitas berorientasi kepada atasan, karena orientasi ke arah atas kebanyakan kemauan untuk berdiri dengan berusaha untuk dipadamkan, serta disiplin pribadi serta rasa tanggung jawab yang memiliki seseorang perlu mendapatkan restu dari atasan. Mentalitas ini seperti
seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan mentalitas ideal yang seharusnya dimiliki masyarakat. Terima kasih. Itulah tadi review tentang kebudayaan mentalitas. Apabila ada perkataan saya kurang jelas atau kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.